Bagaimana Bawaslu menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan peran edukasi kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat pengawas partisipatif ini kami bentuk di kecamatan desa untuk mendorong pengawasan di wilayah masing-masing. Di kami itu ada yang namanya digitalisasi pengawasan partisipatif dan itu diamanatkan dalam Perbaslu 2 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kita di podcast Suranwa, podcast KPU Kabupaten Pohuwato. Sebuah ruang diskusi santai namun mencerahkan seputar kepemiluan di Pohuwato. Saya Nasrun, host Anda pada episode kali ini yang siap menemani Anda dalam perbincangan kita pada hari ini. Seperti biasa, podcast Suranwa ini mendekatkan informasi tentang kepemiluan kepada Anda semua. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu peran Bawaslu dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir tamu spesial kita, sosok yang sehari-hari bertugas menjaga marwah dan keadilan demokrasi di Kabupaten Pohuwato. Mari kita sapa Bapak Amran Hulubaga SST. Beliau merupakan salah satu komisioner Bawaslu di Kabupaten Pohuwato. Selamat malam Bapak. Malam. Izin Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kira-kira apa kesibukan Bawaslu sekarang Pak setelah tahapan pemilu dan pilkada selesai ini Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami setelah melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan berdasarkan edaran Bawaslu melalui surat terkait dengan Perbawaslu 1 tahun 2025, kami diperintahkan untuk melakukan pengawasan terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan alhamdulillah pada kegiatan pengawasan pemilih berkelanjutan ini berdasarkan amanat Perbawaslu 1 tahun 2025, kami diberi tugas yang pertama melakukan yang namanya upaya pencegahan. Tetap kami mengedepankan upaya pencegahan. Ya. Yang kedua, kami melakukan yang namanya pengawasan langsung. Yang ketiga, kami melaksanakan yang namanya uji petik. Dan yang berikutnya adalah melakukan pengawasan partisipatif, membentuk pengawasan partisipatif. Nah, ini yang diamanatkan dalam pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik Pak, langsung saja. Menarik sekali ini Pak, tema kita hari ini adalah membahas tentang peran Bawaslu dalam peningkatan partisipasi pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, dengan melihat pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, sempat tercatat di Kabupaten Pohuwato indeks partisipasi pemilihnya itu mencapai angka di 89% untuk pemilu. Sementara untuk pilkada itu 71%. Nah, bagaimana Bawaslu melihat kondisi partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, Pak? Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari Bawaslu mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan podcast yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Ini bagian dari edukasi kepada masyarakat, pemilih, khususnya sahabat Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam hal melakukan pendidikan pengawasan politik di Kabupaten Pohuwato itu kita merujuk pada Perbawaslu 2 tahun 2023. Nah, dalam konteks itu kami memang dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif ini kami melibatkan warga. Di samping kami melibatkan warga, kami juga melakukan kerjasama dengan universitas. Sehingga dalam pelaksanaan bagaimana regulasi pelaksanaan tahapan terkait dengan fungsi atau tugas kami sebagai penyelenggara dalam hal ini Bawaslu,
memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa mereka paham tentang kerja-kerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Nah, terkait dengan angka partisipasi yang di pemilu dan pemilihan ada perbedaan. Iya. Saya pikir ini tidak menjadi satu problem yang ini harus kita selesaikan juga. Mengingat angka partisipasi ini adalah bagian dari target untuk bagaimana supaya masyarakat pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan mereka hadir untuk menyalurkan aspirasi mereka untuk menentukan pilihan. Sehingga paling tidak ke depan terkait dengan kegiatan sosialisasi pendidikan politik ke masyarakat ini perlu kita dorong. Nah, dalam hal ini Bawaslu dalam melakukan kegiatan sosialisasi, alhamdulillah kami pada kegiatan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kami membentuk ada yang namanya kampung pengawasan dan kami juga melakukan sosialisasi kepada pengurus organisasi kemasyarakatan dalam hal ini organisasi pemuda. Kira-kira itu yang langkah yang kami lakukan dari Bawaslu. Baik, Pak. Berbicara tadi, Pak, terkait masalah partisipasi pemilih tadi, ini kan menjadi salah satu indikator penting untuk kesuksesan pemilu. Seperti Bapak telah jelaskan, itu kan kebanyakan publik itu hanya melirik atau melihat Bawaslu itu hanya identik dengan penindakan. Nah, mungkin beberapa tadi sudah Bapak sampaikan, tapi apakah ada yang bisa Bapak informasikan kembali mungkin secara kelembagaan apa saja peran strategis Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya, jadi terkait dengan Bawaslu itu hanya fokus kepada penindakan. Di Bawaslu itu sebelum masuk pada proses penindakan, kami melakukan yang namanya upaya pencegahan. Jadi kami mengedepankan pencegahan. Nah, pencegahan yang kami lakukan itu ada beberapa variabel. Sesuai dengan amanat Perbawaslu 6 tahun 2024, yang pertama kami melakukan yang namanya saran perbaikan secara lisan maupun tertulis. Atau ada juga yang namanya himbauan. Ini bagian dari upaya pencegahan yang kami lakukan. Nah, ketika kami sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan tahapan yang dilaksanakan, ketika terjadi pelanggaran, maka kami akan melakukan yang namanya proses. Itu tindakan akhir. Ya. Tetapi kami pada prinsipnya mengedepankan yang namanya upaya pencegahan. Oh, baik. Nah, dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, ini yang kami sampaikan. Baik yang sudah saya sampaikan tadi, Bawaslu itu dalam kegiatan mendorong partisipasi pemilih, kami membentuk yang namanya pengawas partisipatif. Karena memang kami di Bawaslu secara kelembagaan SDM, kami hanya sedikit personilnya. Sehingga kami membentuk yang namanya jejaring. Jejaring, bagaimana kemudian jejaring ini yang akan sama-sama membantu kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Nah, kalau di kami, mereka disebut sebagai pengawas partisipatif. Menarik sekali, Pak. Dari apa yang telah dilakukan Bawaslu terkait adanya pengawasan, kemudian adanya kegiatan edukasi kepada masyarakat, itu bagaimana Bawaslu menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan peran edukasi kepada masyarakat? Iya, jadi terkait dengan tugas pengawasan ini memang sudah diatur secara teknis. Iya. Bahwa Bawaslu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Nah, pada proses pengawasan ini kita butuh, karena untuk menjangkau sampai ke wilayah dusun, iya, memang jaraknya, luasannya luas. Sehingga kami dari Bawaslu dalam rangka mendorong bagaimana pengawasan sampai ke tingkat dusun, kami membentuk jejaring tadi. Mereka bagian dari masyarakat yang akan melakukan pengawasan terhadap proses tahapan
penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pelaksana dan tim maupun calon yang yang akan melakukan konsisten di pemilu maupun pemilihan. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, mungkin sedikit bisa diinformasikan kepada teman pemilih kalau di KPU, sahabat Bawaslu kalau di Bawaslu ya. Iya, Ah, yang tadi sempat Bapak sampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan, mungkin bisa disampaikan Pak, program apa saja yang selama ini dilakukan Bawaslu, terutama khusus untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. iya. Yang pertama, fokus kami terhadap jejaring tadi yang Iya, kami bentuk, baik itu pengawas partisipatif yang di dalamnya ada organisasi kemasyarakatan. Kami menyampaikan kerja-kerja kami dari lembaga Bawaslu, menyampaikan ke mereka informasi terhadap tugas kami, iya. dan di situ mereka kami rekrut. Bahkan kami buatkan yang namanya ada grup WhatsApp Oh, ya. untuk bagaimana mereka menginformasikan terhadap proses penyelenggaraan yang ketika terjadi pelanggaran. Nah, karena di kami itu di proses penanganan pelanggaran itu proses penanganan itu kami lakukan ada dua hal. Itu melalui informasi resmi. Jadi informasi resmi itu masyarakat datang langsung ke Bawaslu, mereka membawakan dokumen, mereka sendiri yang membuktikan. Ya. Nah, ada yang namanya informasi tidak resmi. Itu melalui informasi dari masyarakat, mereka langsung menelpon ke kami, Ya. dan kami sudah tuangkan di informasi itu untuk siapa saja yang menyampaikan informasi ketika melihat ada pelanggaran. Maka mereka menginformasikan ke kami. Ya. Nah, ketika itu kami mendapatkan informasi, kami melakukan kajian dan kami plenokan untuk dilakukan penelusuran. Itu proses yang kami lakukan, sehingga penting di kami bagaimana masyarakat pengawas partisipatif ini kami bentuk di kecamatan desa untuk mendorong pengawasan di wilayah masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Bapak, menarik sekali terkait program pengawasan partisipatif tadi yang telah Bapak sampaikan. Untuk menggait beberapa atau untuk memperluas jejaring agar efektif dalam melaksanakan partisipatif dalam pengawasan, bisa Bapak sampaikan mungkin ada inovasi baru dalam menghadapi pemilih muda dan pemilih pemula untuk menggait mereka agar ikut serta dalam berpartisipasi sebagai pengawas. Apalagi kan secara kita tahu bersama ini dominan pemilih ini kan didominasi oleh pemilih muda dan pemilih pemula. Ya, terima kasih. Di Bawaslu itu, alhamdulillah di pemilu dan pemilihan kemarin, Ya. kami mendorong ada kelompok-kelompok pemuda yang mereka tergabung dalam komunitas. Itu coba kami lakukan edukasi. Nah, di kami itu berdasarkan amanat Perbawaslu 2 tahun 2023, ada yang namanya digitalisasi pengawasan partisipatif. Jadi, komunitas pemuda tadi, itu kita berikan pemahaman terkait dengan pendidikan politik. Nah, itulah yang kemudian mereka akan upload melalui media sosial untuk menyampaikan informasi terkait dengan tugas atau larangan yang tidak bisa dilaksanakan pada saat penyelenggaraan proses tahapan pemilu. Nah, di kami itu ada yang namanya digitalisasi pengawasan partisipatif. Dan itu diamanatkan dalam Perbaslu 2 tahun 2023. Baik, Bapak. Uh, Seberapa efektivitas Pak program pengawasan partisipatif tadi Pak dengan melihat pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin yang telah berjalan? Alhamdulillah, dengan melihat indikator bagaimana angka partisipasi masyarakat Iya. terhadap proses pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu, kami coba lihat laporan Iya. yang
disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu. Siap. Alhamdulillah dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini agak signifikan Ya. laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat yang mereka datang langsung ke Bawaslu maupun melakukan menyampaikan informasi secara tidak resmi melalui via telepon yang ke kami penyelenggara. Alhamdulillah sangat signifikan. Sehingga kami juga dalam hal ini tugas kami sebagai penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, Ya. tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, baik itu organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan organisasi pengurus kemasyarakatan tadi, ternyata sangat efektif, signifikan. Ada respon Ya. dengan melihat laporan yang mereka sampaikan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka sampaikan ke Bawaslu. Baik Bapak. Lanjut Bapak, untuk tadi peran serta masyarakat, kemudian ada peran pemilih pemuda dan pemilih pemula melakukan pengawasan partisipatif tadi. Seberapa penting sih kolaborasi, terutama ini untuk Bawaslu dan dengan KPU, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong partisipasi pemilih, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu ini, Ya. memang ini tidak hanya menjadi bagian tugas dari penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Dalam ketentuan Undang-Undang 7 itu dijelaskan bahwa pemerintah itu punya peran penting dalam bagaimana mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Nah, pada proses itu juga, alhamdulillah kami dari Bawaslu itu diberi ruang untuk membentuk mitra Bawaslu. Ya. Nah, di pemilu dan pemilihan kemarin, mitra ini kalau di kami disebut dengan Pokja. Nah, kemarin kami sudah membentuk yang namanya Pokja Netralitas. Nah, itu kami melibatkan eksternal. Di dalamnya ada dari pihak pemerintah maupun kepolisian dan pihak dari TNI. Nah, ini bagian dari bagaimana menguatkan pola kemitraan dalam rangka bagaimana sukses penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu dan pemilihan. Baik Bapak, ini fokus kembali ke para pemilih muda dan pemilih pemula Bapak. Apa pesan utama Bawaslu Pak untuk pemilih muda dan pemilih pemula agar aktif berpartisipasi sekaligus menjadi pengawas pemilu tadi Pak? Iya, terima kasih. Saya pikir pemilih pemula ini bagian objek vital. Karena dalam melihat persentase pemilih, itu lebih banyak pemilih itu didominan oleh pemuda, persentasenya tinggi pemilih pemula ini, sehingga ini menjadi ladang untuk para konsultan pelaksana peserta dalam ini partai politik untuk bagaimana mempengaruhi mereka. Nah, kalau kemudian kita sebagai penyelenggara tidak memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, jangan sampai nanti mereka akan salah menentukan pilihan. Sehingga kami dalam hal ini Bawaslu, dalam rangka bagaimana memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, di 2025 ini kami melakukan yang namanya kegiatan Goes to School. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan edukasi tentang pemilu kepada pemilih tadi yang ada di sekolah, dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan di beberapa kecamatan. Nah, ini juga bagian dari peran strategi kami dalam bagaimana memberikan kesadaran kepada pemilih pemula ini. Baik Bapak, jika diberikan kesempatan untuk memberikan pesan langsung Bapak, mungkin apa pesan langsung atau pesan utama Bawaslu untuk para pemilih muda agar mereka ini aktif dalam berpartisipasi sekaligus menjadi pengawas pemilu Pak? Iya, sahabat Bawaslu, kepada pemilih pemula, kami berharap gunakan potensi untuk menentukan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak pemilih pemula menjadi gerbang ke depan untuk menuju demokrasi yang berkualitas.
Oke Bapak. Terakhir ini Pak mendekati penutup. Apa harapan Bawaslu Pak terhadap partisipasi pemilih pada pemilu yang akan datang? Dan sekali lagi Pak, jika harus menyampaikan pesan singkat untuk masyarakat secara umum, apa ajakan terpenting dari Bawaslu Pak? Ya, dalam hal tugas Bawaslu, Ya. fokus kepada pengawasan, kami butuh ada yang namanya pengawas partisipatif. Mereka inilah yang mampu menjangkau secara dekat ketika melihat ada potensi dugaan pelanggaran di sekitar. Nah, paling tidak di 2000 menghadapi tahapan 2029, kami berharap pengawas partisipatif ini berperan penting Ya. dalam mensukseskan bagi kami tugas penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Sehingga potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta itu bisa terminimalisir. Ini kira-kira harapan yang bisa kami sampaikan pada masyarakat sahabat Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan partisipatif. Baik Bapak. Terima kasih banyak atas wawasan dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Teman pemilih, semoga diskusi kita hari ini semakin membuka pemahaman tentang pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kualitas demokrasi. Sampai jumpa di podcast Suranwa episode berikutnya. Saya Nasrun dan narasumber kita Bapak Amran Hulbangga SST. Pamit undur diri. Tetap cerdas, tetap kritis, dan mari bersama meningkatkan partisipasi untuk pemilu bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.